Shalom, berjumpa lagi kita dalam kebaktian pelajaran kanak-kanak. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pelajaran yang bertajuk keselamatan di dalam Alkitab melalui perbincangan seseorang anak yang bernama Mitchell dan ibunya. Semalam, kita telah berbincang mengenai masa kesukaran yang akan datang, kata Mitchell. Dia kelihatan serius. Apakah yang boleh kita lakukan untuk melaluinya dan tetap pada pihak Yesus? Kita beruntung. Tuhan telah memberi kita petunjuk-petunjuk di dalam Alkitab, jawab ibu. Petunjuk-petunjuk itu akan menyelamatkan kita jika kita mengikutinya. Bermaksud, jika kita mengikut petunjuk Tuhan dalam Alkitab, kita tidak akan tercedera dalam bencana-bencana yang akan berlaku nanti. Mitchell bertanya. Tidak, ibu menjawab. Saya percaya Tuhan akan melakukan seboleh-bolehnya untuk memelihara kita agar selamat secara fisikal. Tetapi kadang-kala orang baik tercedera juga. Saya mengatakan tentang pemeliharaan Tuhan pada kita secara rohani. Jika kita memilih untuk menolong kita mengikutinya lebih rapat lagi. Memang setan akan melakukan sedang upaya untuk menghalang orang mempelajari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dia mencipta pemalsuan supaya sukar mengenali perbezaan antara apa yang Tuhan ajarkan sebenarnya dan apa yang manusia katakan sebagai ajaran Tuhan, agar kita setia kepadanya dalam masa kesusahan yang akan datang. Kita perlu memahami untuk diri kita sendiri apa yang Alkitab ajarkan. Puan Ellen White mengatakan bahwa kita perlu memperkuatkan minda kita dengan kebenaran-kebenaran Alkitab agar selamat secara rohani. Apakah yang kamu pikirkan apabila kamu membayangkan sebuah kota yang diperkukuhkan? Mitchell berpikir sebentar. Kota itu memerlukan tembok yang baik, tidakkah? Ya, ibu menyetujuinya. Dan apakah yang perlu disimpan di dalam kota itu? Oh ya, Mitchell tersenyum. Kota itu tidak akan tahan lama tanpa bekalan makanan dan air. Tepat sekali, kata ibu. Apakah yang dilambangkan oleh tembok-tembok dan askar-askar di dalam kota yang diperkukuhkan itu dalam minda kita? Tembok-tembok itu seperti undang-undang Tuhan yang melindungi kita, dan askar itu mungkin melambangkan malaikat-malaikat. Mitchell menjawab. Saya pikir jawabanmu betul, kata ibu. Dan bekalan di dalam kota itu melambangkan apa? Mungkinkah itu melambangkan pengetahuan kita akan Alkitab untuk diri kita sendiri? Sememangnya, jika kita ingin terpelihara daripada penipuan, kita harus mempunyai maklumat Alkitab yang sebenarnya tersimpan dalam minda kita. Jika tidak, kita akan hanya mempercayai perasaan kita atau apa yang orang lain beritahu pada kita. Semasa ada maklumat itu setuju atau tidak dengan firman Tuhan, kata Mitchell. Kedengaran seakan-akan kita perlu memastikan kita ambil masa untuk belajar sekarang mengenai perkara-perkara yang kita akan perlu pada masa itu kelak. Itulah yang kita buat sementara kita berbincang tentang perkara-perkara ini, kata ibu. Dan kita perlu memastikan bahwa kita menjemput Yesus masuk ke dalam hati kita setiap hari. Sekarang, mari kita lihat beberapa ayat dari Alkitab. Tolong baca Wahyu 14 ayat 9. Oke, kata Mitchell. Setelah kedua-dua malaikat itu pergi, datanglah malaikat ketiga yang berseru, siapa yang menyembah binatang itu dan patungnya, serta menerima tanda binatang itu pada dahi atau tangan? Apakah tanda binatang itu, Bu, dan bagaimana ia menjaga diri agar tidak mendapatnya? Macam mana rupanya? Seperti tato atau apa? Tidak. Ibu tersenyum. Tanda binatang itu bukan sesuatu yang kamu nampak.
bukan seperti tatu yang terlukis pada tubuh seseorang. Tanda binatang itu hanya Alkitab menggambarkan orang yang menerima penipuan khas oleh syaitan pada masa akhir. Alkitab mengatakan bahwa mereka yang memilih untuk mengikuti syaitan dan peraturan-peraturannya dan tidak menurut Tuhan yang hukum-hukumnya akan dimeteraikan sebagai tidak setia pada Tuhan. Orang-orang yang hanya mengikut ajaran pada para pemimpin gereja mereka saja dan tidak mempelajari Alkitab untuk diri mereka sendiri dimeteraikan sebagai tidak setia. Adakah itu berarti bahwa kita tidak boleh mempercayai sesiapa antara pemimpin-pemimpin gereja kita? Michelle bertanya. Tidak, jawab ibu. Kebanyakan pemimpin gereja kita baik-baik dan taat kepada Tuhan. Tetapi kita semua bertanggung jawab mempelajari Alkitab kita. Kita semua harus memastikan bahwa apa yang kita percaya adalah menurut apa yang Tuhan katakan. Setiap orang akan terpaksa membuat pilihan yang sukar sebab kadangkala ketaatan mereka akan terbahagi. Boleh jadi ada ahli-ahli keluarga sendiri, orang yang dikasihi dan sahabat baik akan memilih jalan yang salah. Tetapi Yesus akan menolong kita. Mazmur 16 ayat 7-8 menjanjikan, aku memuji Tuhan karena Engkau membimbing aku. Pada waktu malam suara hatiku mengajar aku. Aku setia sadar akan hadirat Engkau ada di sampingku. Tiada satu pun dapat menggoncang aku. Itu janji yang memberi semangat, tidakkah? Dan saya suka doa yang Daud doakan dalam Mazmur 119 ayat 18. Bukalah mataku supaya aku dapat melihat ajaran yang mengagumkan dalam Tauratmu. Itu adalah janji yang baik, kata Michelle. Saya juga akan doakan doa itu. Ini satu lagi janji yang boleh menolong kita, kata ibu. Yohanes 14 ayat 26. Tapi Roh Allah, penolong yang akan diutus oleh Bapa demi namaku, akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu segala yang telah aku katakan kepadamu. Sungguh baik, jadi Tuhan akan menolong kita mengingati ayat-ayat itu apabila kita memerlukannya. Apakah lagi yang boleh saya buat untuk bersedia? Michelle bertanya. Lihat Mazmur 119 ayat 11. Ibu mencadangkan Michelle mencari ayat itu dan membaca. Aku akan menyimpan hukum-hukummu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadapmu. Apakah maksud ayat ini, Ibu? Artinya, jika kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan memikirkan dan mempercayainya, maka firman itu akan membuat kita supaya tidak berbuat dosa. Terlalu banyak orang mencari arti yang mudah dalam Alkitab, atau langsung mereka tidak mendahkannya. Kita perlu menerima apa kata Alkitab dan memperhatikannya. Kita masih ada pilihan mengenai siapa yang kita harus ikut. Ayat ini mengatakan tentang memilih untuk mengikut firman Tuhan dan menurutinya. Ramai orang hari ini mengatakan bahwa apa yang kita percaya tentang penting asalkan kita buat apa yang pikir betul. Tetapi itu tidak benar. Contohnya, seandainya kamu sedang berjalan dan kamu tiba ke suatu persimpangan jalan di mana dua jalan menghala ke arah yang berlainan. Satu papan tanda menunjukkan jalan ke tempat yang kamu tuju, tetapi kamu tidak mempedulikan tanda itu dan mengikut jalan yang kelihatan betul. Pada pandanganmu, mungkinlah kamu bermaksud baik, kamu masih mengikuti jalan yang salah dan akhirnya
tiba ke tempat yang salah. Ini satu ayat lagi tentang memilih. Baca Yohanes 7 ayat 17. Mitchell membaca, orang yang mahu melakukan kehendak Allah akan tahu sama ada ajaranku datangnya daripada Allah atau daripada aku sendiri. Adakah ini berarti bahwa Tuhan akan menolong kita mengetahui yang benar jika kita memilih untuk mengikuti Dia? Itulah sebenarnya artinya, jawab ibu. Saya sedang hati sebab Tuhan telah memberi kita janji-janji ini, kata Mitchell. Bagaimanakah seseorang boleh sesat dengan semua bantuan yang Tuhan telah janjikan kepada kita? Susah untuk memahami, kata ibu. Dan saya percaya Tuhan menangis apabila Dia memikirkan hal itu. Saya tidak mahu Dia menangis untuk saya. Saya terlalu mengasihi Dia. Saya mau bersedia untuk kedatangannya. Untuk masa itu dengan cara tinggal tetap pada pihaknya dan menyimpan firman-Nya di dalam hati dan minda saya. Saya percaya itu akan menyukakan hatinya, kata ibu. Dan Dia mahu kita lakukan seboleh-boleh kita untuk bersedia. Tetapi ingat bahwa Yesus yang menyelamatkan kita, bukan berapa baik kita atau berapa banyak yang kita tahu dari Alkitab. Saya tahu, kata Mitchell, tetapi saya masih ingin menyatakan padanya bahwa saya mengasihinya dengan melakukan apa saja yang saya boleh lakukan untuk kedatangannya. Kawan-kawan, marilah kita mempelajari Alkitab supaya kita dapat menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dan pikiran kita dan praktikkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Itu sahaja pelajaran pada hari ini mengenai keselamatan di dalam Alkitab. Jumpa lagi.